Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Sahabat Menuju Sehat Klinik Satelit Kalimantan. Nah, hari ini kebetulan diberi kesempatan sama tim untuk membuat video terkait kebersihan yang ada di Klinik Satelit Kalimantan. Oke, ya langsung aja nanti kita sharing bersama langsung sama narasumbernya. Kebetulan ini teman saya sendiri dan teman kita sendiri yang ada di Klinik Satelit Kalimantan. Mas Irfan, ayo Mas, ini Mas. Terima kasih, kita sharing Pak. sama. Ayo Mas. Terima kasih, Pak. Sehat Mas? Alhamdulillah. Iya. Jadi gini Mas, ya sharingnya santai, jadi kayak kita ngobrol aja. Jadi kan teman-teman ini kita punya program untuk sharing terkait sistematisnya atau teman-teman di sini gimana sih cara kerjanya kayak gitu ya Mas. Masalah kebersihan terutama. Iya. Ya. Nah ini kan menarik sih Mas. Menarik. Mungkin kan di rumah nanti teman-teman kalau misal mau menerapkan terkait teknik yang sudah diterapkan sama Mas Irfan atau tim-tim kebersihan yang lainnya bisa diterapkan di rumah kan juga bagus Mas. Gitu sangat bagus. Oh ya, saya lupa belum perkenalkan diri. Oke, saya Dr. Ilmi Frian Maulana dan kebetulan juga berkarya lah di Klinik Satelit Kalimantan ini, bekerja sudah cukup lama lah Mas ya. Tapi bisa bergabung dengan teman-teman. Nanti sebelum kita membahas lebih jauh juga kita perlu lebih tahu lebih dalam ya nama dari teman kita atau narasumber ini. Monggo Mas Irfan perkenalkan dirinya. Monggo silakan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Kami mewakili dari tim kebersihan dengan nama saya Irfan Kristianto. Suatu kehormatan bisa saling berbagi sharing, barangkali ada dari tim kita yang kurang apa nanti bisa ngobrol-ngobrol di sini supaya lebih paham. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas apa yang jadi pertanyaan ya Mas ya. Iya. Jadi santai aja sih Mas, pasti nanti kita bahas terkait yang tadi sempat saya sounding sedikit Mas. Kayak contoh gimana teman-teman kebersihan ini membersihkan cairan kalau misal ada yang infeksius, non infeksius kayak gimana kayak gitu Mas. Terus kalau misal ada tumpahan di lantai kayak gitu gimana sih Mas? Itu aja sih Mas. Mungkin langsung dibahas pelan-pelan gitu ya Mas. Tapi nggak usah yang terlalu teoritis Mas. Jadi biar tadi juga saya sambil ngerpek kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa Mas. Jadi Mas, gambarannya biar teman-teman juga yang di rumah itu kita paham bahwasanya secara awam atau secara lingkungan, oh gini nih tekniknya. Kalau contoh kalau kita bahas terkait kesehatan, kalau bahas secara medis atau secara bahasa kedokteran pasti nanti sulit dipahami ya. Tapi kalau nanti Mas Irfan bahas secara gamblangnya atau awamnya nanti biar kita bisa saling memahami lah Mas gitu. Ya. Mungkin pertama Mas, kalau kan sering ya kalau pas kita layanan atau saya layanan itu kan sering kayak ada cairan yang tumpah di bawah atau maaf kayak mungkin kayak pasien itu habis muntah terus lantainya itu jadi basah. Itu gimana Mas? Kalau secara di tim kebersihan itu apakah ada tekniknya atau tahap-tahapannya kayak gimana Mas? Monggo. Sebenarnya sih nggak ada tekniknya Pak ya, sama saja. Cuma biasanya kalau teman-teman lihat dari tumpahannya, dilihat dulu tumpahan air atau darah atau apa. Kalau sekedar tumpahan air biasanya teman-teman langsung di full apa aja pakai pel-pelan gitu aja atau apa. Kalau air ya kalau air ya. Tapi ya tetap dikasih penanda kayak warning sign biar tahu kalau itu ada tumpahan biar nggak ada orang yang terpleset. Oke Mas. Ya. Itu secara keselamatan secara keselamatan pasti harus wajib itu Pak. Ya wajib. Itu wajib. Wajib kalau ada tumpahan. Tapi memang sebelumnya berarti intinya kita harus tahu ya itu cairan apa dulu ya Mas. Ya. Gitu kan biasanya teman-teman penting ya. Kan kayak ini ya Mas ya. Calling, Mas minta tolong bersihkan gitu ya. Jadi biasanya teman-teman kebersihan lihat dulu ya cairannya apa kayak gitu ya. Takutnya nanti kalau misal nggak lihat dulu itu cairan yang misal kayak air liur atau apa kan takutnya nanti pasien tadi punya penyakit apa nanti teman-teman yang soal infeksius itu ya Mas. Oke. Diratakan semua nanti bisa menular ke
pasien-pasien Oh, oke lain. nanti Gitu. coba yang infeksius kita sharing Ya. lagi juga. Oke. Berarti kalau secara garis besarnya kalau ada cairan tumpah di lantai kita lihat dulu lah misalnya Kita cairan lihat itu dulu apa cairannya kayak apa gitu. ya. Kalau maaf kalau soal muntahan aja sih kayaknya bisa ya Mas langsung tanpa ada pengamanan khusus seperti kayak kita membersihkan infeksius gitu ya. Kalau masalah muntahan sebenarnya sama Sama kayak ya? infeksi ya. Kita ambil peralatan dulu namanya spill kit kalau di Spill kit. tempat kita di Heeh. satelit ini namanya spill kit. Kita ambil perlengkapan dulu yaitu ada APD-nya dipasang semua lengkap. Baru kita kerjakan tumpahan yang semisal infeksius tadi bisa muntahan, darah atau apa yang meyakinkan tertular. Oke, siap. Tertular, ya. Jadi kalau kayak gini kan sebetulnya perlu lah Mas ya kita di sharing juga. Kadang teman-teman kalau sudah ada cairan ya maaf mau membersihkan itu juga takut riskan kayak gitu Mas. Sedangkan teman-teman kebersihan itu sudah sepertinya punya teknik sendiri kayak gitu sih Mas. Oke, kalau terkait kebersihan, cara membersihkan tumpahan ringan yang ada di lantai seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu mungkin yang sering jadi pertanyaan itu kalau misal ada cairan yang infeksius atau berisiko menginfeksi teman-teman kebersihan atau berisiko menginfeksi teman-teman di layanan, itu gimana Mas? Apakah dari teknik APD-nya itu ada prosedurnya, dan yang kedua mungkin teknik membersihkannya kayak gimana Mas? Gitu. Kalau yang memungkinkan menular pasti wajib prosedur APD pasti harus wajib Pak. Misalkan kalau pakai handscoon itu wajib, apron, masker yang wajib, terus pakai penutup kepala itu pun harus sekali buang. Misalkan kayak sampah terus dibuang di sampah di infeksius itu harus kita ambil sekalian sama kantongnya. Jadi harus ganti kantong baru nanti langsung dibuang. Nggak boleh dituang langsung ke yang baru. Jadi harus diambil sekalian sama kantong-kantong plastiknya. Itu lebih aman, membuat teman-teman kebersihan lebih kecil berisiko kena tertular biasanya gitu. Berarti selama ini kan kalau misal di rumah tangga ya, kayak di rumah tangga itu kan mungkin kayak sisa-sisa makanan itu kayak habis sampah dituangkan ya Mas. Tapi kalau di pelayanan kesehatan ini nggak boleh, bisa ya Mas. Harus diambil sekalian sama kantong-kantong plastiknya, sekalian diganti yang baru. Biasanya harus gitu, itu wajib. Kalau sampah infeksius yang menular, meyakinkan menular. Oke Mas, terus kalau misal secara teknik tadi Mas Irfan jelasin sekali ngambil dan itu kan nggak boleh dituangkan ya Mas ya? Nggak boleh, harus dituangkan. Ya, benar. Contoh kalau misal di kamar mandi itu kayak gimana Mas? Misalnya kan kita kamar mandi kan kamar mandi karyawan ada sendiri dan kamar mandi untuk keluarga kita, maksudnya pasien. Nah, itu kan ada sendiri Mas. Ya itu kan juga resiko, mungkin ada faktor resiko infeksius. Itu apakah secara sistematis itu sama kayak di tempat layanan atau gimana Mas? Pripun Mas? Kalau di kamar mandi biasanya tetap nggak ada sampah infeksius, tetap pakai sampah yang non infeksius. Jadi kita perlakuan sama. Cuma tergantung tempat sampahnya tadi Pak. Misalkan ada sampah kering. Kalau sampah kering, sampah kayak rotinya yang kecil atau apa gimana, itu nggak apa-apa dituang. Tapi kalau basah misalkan ada, mohon maaf kayak pembalut, seperti pembalut gitu, itu wajib kita ambil sekalian sama kantong plastiknya kan. Bisa menyebabkan tertular juga. Ini Mas ya, semua tempat sampah di sini pastinya sudah disediakan plastik sendiri-sendiri ya Mas ya, pasti gitu ya. Dan tujuannya itu nanti ini teman-teman, kalau yang saya tangkap mungkin jadi plastik itu biar sekali angkut gitu ya Mas ya. Dan nggak ada sistem diangkat terus dituangkan, itu nggak ada. Nggak ada, wajib diganti. Oke. Kalau misal ini Mas, itu kan dari plastiknya ya yang diangkut. Apakah untuk tempat sampahnya itu ada
waktu atau penjadwalan untuk membersihkannya? Pasti ada Pak dari teman-teman kita tim kebersihan. Oh, oke. Ya. Mas, Satu sambil minggu bisa 2 sambil kali. minum biar santai ya. Kok nggak ada minumnya gitu. Kita minum dulu Pak ya. Oke. Ya, Cuma air putih. iya, oke. Kan biar nggak sepaneng, Nggak apa-apa. nggak teman-teman ya. Terima kasih Pak. Yang penting sudah ada air minumnya. Betul, kan ini sharingnya santai gitu. Ya. Oke Mas, lanjut Ya. Mas. Jadi apakah ada penjadwalan untuk membersihkan tempat sampahnya sendiri itu Mas? Gitu. Ada Pak. Dari teman-teman kebersihan itu paling nggak, kalau misalkan pembersihan tempat sampah bisa 1 minggu 2 kali, yaitu hari Rabu sama hari Jumat. Oh, berarti penjadwalan untuk membersihkan tempat sampah sendiri Rabu dan Jumat ya Mas ya? Iya Pak. Khusus pembersihan tempat sampah itu harus Rabu dan Jumat. Sebenarnya pasti banyak lagi ya pembersihan yang lain, ada juga setiap periodiknya, ada setiap 1 minggu berapa kali ada semua. Oh, oke. Jadi sudah tersistematis teman-teman. Jadi nggak asal hari ini bersihkan, besok enggak, atau tiap hari bersihkan kayak gitu ya Mas ya? Iya, tetap ada. Kalau itu kan terkait medianya ya Mas, atau tempat sampahnya ya Mas. Nah, kalau ini Mas, terkait kalau membersihkan semua lingkungan di klinik itu dalam satu shift, contoh shift pagi atau shift siang ataupun shift malam, kan Mas, teman-teman kebersihan itu kan juga mengikuti jadwal shift ya, istilahnya kayak gitu Mas. Iya. Pas satu shift itu membersihkan seluruh lingkungan klinik itu berapa kali? Kalau masalah untuk membersihkan ruangan atau setiap shift wajib membersihkan toilet, wajib dibersihkan, terus ruangan-ruangan tetap dibersihkan, setiap shift wajib. Cuma untuk recleaningnya, misalkan toilet bisa sampai 7 kali, 8 kali tetap harus recleaning. Oh, Begitu gitu. juga ruangan-ruangan yang lain, 100 kali juga nggak apa-apa kan. Oh, gitu. Iya, harus muter mobile terus Pak ya. Tetap Berarti harus mobile. Oh, Kalau oke. pembersihannya tetap 1 kali setiap shift, cuma untuk pengecekannya bisa kurang lebih 7 kali. Oh, Minimal siap. 7 kali, 8 kali. Oke. Jam, ya. Jadi kalau secara Mas, penjadwalan itu nggak ada ya 2 kali atau 3 kali, tapi tiap shift teman-teman pasti mobile ya? Pasti pembersihan terus mobile Pak. Gitu nih. Ya. Jadi kayak standby lah Mas ya. Iya, kayak gitu. Tapi kalau kita pagi gitu pasti teman-teman sudah ada kayak penjadwal membersihkan gitu, sudah pasti ada ya. jadwal jam-jamnya itu ada juga pembersihannya. Mantap. Karena ini memang ya kita mungkin sebagai orang muslim ya, kebersihan sebagian dari iman kan ya Mas ya. Iya. Termasuk kayak teman-teman kebersihan nih imannya wah bagus-bagus berarti ya. Tergantung imannya juga. Saya percaya lah kalau Mas Irfan, teman-teman yang lain imanin insya Allah kuat-kuat ya pasti. Jadi ini Mas, kuat malu ya. jadi sebagai bentuk terima kasih juga kita kan yang di tim layanan mungkin pastinya tanpa bantuan teman-teman kebersihan, tanpa bantuan teman-teman cleaning ya, kalau nggak bersih mungkin kita pelayanan juga nggak nyaman. Karena sejauh ini pelayanan kita nyaman ya, salah satunya selain fasilitas juga kebersihan yang sudah dijaga dari tim kebersihan itu udah bagus sih kayak gitu. Dan terkait teknik pembersihannya, terkait pengamanannya sejauh ini memang sudah bagus banget kalau secara ini Mas ya, di lapangan kayak gitu. Lumayan lah Pak, nggak bagus-bagus amat. Wah, Ya, mantap lah lumayan. Mas. Tapi inilah Mas, bagus amat. ya tetap berkiprah dan berkarya sebaik mungkin ya, tanpa rasa pamrih. Wah, mantap. Oke Mas. Iya. Mungkin ini Mas, ada tips-tips seperti apa untuk teman-teman di masyarakat umum gitu? Tipsnya sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Cuma kalau misal buat kita bekerja ya bekerjalah dengan ikhlas dan penuh dengan senyuman. Wih, itu yang penting Pak ya. Mantap gitu. Meskipun banyak beban Pak ya. Iya betul. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, dengan senyum, secara kita kerja kan paling enggak 7 jam sampai 10 jam ya.
Ya, 8 Itu jam. pasti nggak kerasa lah. Nggak terasa itu. Heeh. Serasa Iya. paling 5 menit, Nah, serasa 5 ini menit. tips-tips Ya, untuk kaula muda ya, mungkin yang Gen Z, Gen milenial ini kayak Mas Irfan ini Gen Mas milenial ya masuknya. Apa Gen Gen 90 Gen Z ke bawah. aja. Gen Enggak. Z, Gen A ya. masih muda, Pak. Kalau nanti sudah menginjak usia dewasa dan kita sudah harus bertanggung jawab, kuncinya yang tadi yang disampaikan dari Mas Irfan, semangat untuk kerja yang ikhlas, berikan senyum kepada masyarakat yang lain, biar nanti memberikan impact atau motivasi untuk semangat bekerja, kayak gitu. Oke Mas Irfan, terima kasih atas informasinya Mas Irfan. Jadi terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu untuk mengisi informasi dan memberikan informasi ke teman-teman. Mas, sebelum ditutup, saya ada sedikit pantun untuk Mas Irfan dan teman-teman. Ya, main ke Dufan lewat Sulawesi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih